Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode membaca permulaan di sekolah dasar. Nah, sebelum saya menjelaskan apa saja metode membaca permulaan di sekolah dasar itu, nah di sini kita semua perlu tahu apa sih arti metode membaca. Nah, metode membaca merupakan tingkatan penerapan teori-teori membaca yang ada pada tingkat model membaca. Nah, selanjutnya metode membaca apa saja yang ada pada permulaan di sekolah dasar. Nah, yang pertama ada metode abjad atau alfabet. Nah, yang kedua ada metode eja atau spelling method. Nah, yang ketiga ada metode suku kata atau syllabic method. Nah, yang keempat ada metode kata atau whole word method. Nah, yang kelima ada metode kalimat atau global atau disebut juga sintaksis method. Nah, yang keenam ada metode SAS atau struktural, analitik, dan sintaktik. Nah, jadi metode membaca permulaan di sekolah dasar ini ada 6 metode. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Nah, yang pertama ada metode abjad atau alfabetis. Nah, di sini pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Nah, untuk menggunakan metode abjad ini, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu huruf-huruf harus dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya secara abjad. Oke, sekarang coba Faki dan Kanja sebutkan huruf alfabet dari sesuai dengan abjad ya, dari A sampai Z ya, oke? 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Nah, setelah langkah yang pertama tadi, selanjutnya langkah yang kedua yaitu siswa diajak untuk mengenal suku kata dengan cara merangkaikan dari beberapa huruf. Oke, selanjutnya di sini kita harus tahu mengenai suku kata. Nah, ini huruf apa? Untuk memperkenalkan suku kata, jadi di sini harus diperkenalkan dulu huruf demi huruf gitu ya. Kalau ini dibaca apa? Ba, Ba. Terdiri dari huruf ini apa? B, B dan A, A. Kalau ini dibaca apa? Ca, Ca. Terdiri dari huruf. J, A. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu metode eja atau spelling method. Nah, metode eja ini adalah belajar membaca dimulai dengan mengeja huruf demi huruf. Nah, metode eja ini juga menggunakan pendekatan yang secara harfiah, di mana siswa diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Nah, metode abjad ini juga terdiri dari pengenalan huruf atau abjad A sampai dengan Z dan juga pengenalan bunyi huruf atau fonem. Nah, adapun langkah-langkah untuk menggunakan metode eja ini yaitu yang pertama memperkenalkan huruf-huruf alfabetis. Nah, di sini sehingga siswa dapat menyebutkan atau melafalkan huruf-huruf secara abjad. Oke, anak-anak, sekarang anak-anak bisa menyebutkan atau melafalkan ataupun boleh dinyanyikan huruf abjad dari A sampai Z. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Langkah yang kedua, para murid diajarkan untuk pengenalan dengan suku kata dengan cara merangkaikan huruf demi huruf yang sudah dikenalnya. Oke, selanjutnya di sini kita harus tahu mengenai suku kata. Nah, ini huruf apa? Untuk memperkenalkan suku kata, jadi di sini harus diperkenalkan dulu huruf demi huruf gitu ya. Kalau ini dibaca apa? Ba, Ba. Terdiri dari huruf ini apa? B, B dan A, A. Kalau ini dibaca apa? Ca, Ca. Terdiri dari huruf J, A, dan A. Oke. Nah, kemudian dilanjutkan dengan cara belajar menulis rangkai
huruf yang terdapat pada suku kata tersebut. Selanjutnya kita merangkai kata menjadi suku kata per huruf ya. Misalnya ini kita bikin ini kan ninja, Hanza, buku. Jadi kalau dia dirangkai per suku kata, dia menjadi gini kan. Kalau ini suku kata. Kalau dia per huruf, ini huruf B, huruf B, ubu. huruf U, huruf K, K, huruf U. Jadi kalau ini sukunya, suku kata, kalau ini per huruf. Nah, selanjutnya metode yang ketiga yaitu metode suku kata. Nah, metode suku kata ini merupakan proses atau metode yang dalam proses pembelajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang telah dirangkai menjadi suku kata. Nah, setelah itu kemudian suku kata dirangkai menjadi kata. Nah, dan yang terakhir kata dirangkai menjadi kalimat. Nah, dalam metode ini juga diawali dengan pengenalan suku kata. Nah, seperti kayak babi, bu, bebo, dan seterusnya. Nah, ada pun langkah-langkah untuk menggunakan metode suku kata ini. Yang pertama, guru harus menggabungkan huruf konsonan dengan huruf vokal yang sudah dikenalkan kepada anak. Nah, sehingga dapat membentuk suku kata atau yang terdiri dari suku kata, lalu membaca huruf konsonan dalam kalimat dan huruf vokal yang dirangkaikan tersebut kepada anak. Di sini selanjutnya kalian perlu tahu huruf-huruf vokal ya. Huruf vokal itu ini huruf apa? A, I, U, E, O. Nah, misalnya kalau kita gabungkan hurufnya dengan huruf vokal, kalau misalnya ini dibaca ma, kalau ini dibaca Na. nah. Jadi ma ini terdiri dari huruf M dan A. Na ini terdiri dari huruf N dan A. Nah, langkah yang kedua yaitu guru menuliskan kata-kata yang sudah dikupas dari suku kata. Nah, lalu membaca suku kata tersebut bersama anak. Oke, selanjutnya di sini kita sama seperti tadi ya, merangkaikan. Di sini kita akan menuliskan tetapi. Coba Paki tuliskan, tulis bikin Budi. Ande B U D I. Oke. Nah, Budi nih ya. Nah, jadi kalau ini kan kalimat nih kan, kita bikinkan, kita rangkai menjadi suku kata, berarti Budi, seperti itu ya. Nah, lalu langkah yang ketiga yaitu guru menuliskan suku kata menjadi kata. Nah, lalu membaca suku kata yang sudah dirangkaikan menjadi kata tersebut bersama anak. Jadi di sini ada bacaannya di sini mana, ya kan? Nah, coba ini dirangkaikan menjadi suku kata. Tulis di sini berarti kaki. Suku katanya berarti ma kan? Berarti tulis di sini M dan M A gitu. M A Ama. Nah, N, satu lagi N di sini. Enggak, jadi bisa. N di sini, N di sini, N A. Nah, jadi inilah suku katanya ma dan na. Nah, selanjutnya metode yang keempat yaitu metode kata atau whole word method. Nah, metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna sesuai dengan fungsional dan kontekstual. Nah, dan sebaliknya dikenalkan juga dengan kata yang terdiri dari dua suku kata terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini ada gap di sini ya. Selanjutnya di sini ada bacaannya di sini mana, ya kan? Nah, coba ini dirangkaikan menjadi suku kata. Tulis di sini berarti kaki. Suku katanya berarti ma kan? Berarti tulis di sini M dan M A gitu. M A Ama. Nah, N, satu lagi N di sini. Enggak, jadi bisa. N di sini, N di sini, N A. Nah, jadi inilah suku katanya ma dan na.
Nah, selanjutnya metode yang kelima yaitu metode global. Nah, metode global adalah cara membaca kalimat secara utuh. Nah, metode global ini juga melalui pendekatan kalimat. Nah, pada metode ini guru dapat mengajarkan siswa dengan cara membaca dan menulis dengan menampilkan sebuah gambar, dengan menampilkan tulisan di bawah gambar maupun sebaliknya, atau menampilkan sebuah tulisan atau membuat tulisan dengan tanpa menggunakan gambar. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode global ini yaitu siswa membaca dengan bantuan gambar. Nah, jika siswa sudah lancar membacanya, jadi siswa tidak perlu lagi menggunakan bantuan gambar untuk membaca. Oke, selanjutnya Kanza, ini apa bacanya? Ini bunga. Nah, kalau Paki ini apa bacanya? Ini rumah. Oke. Nah, langkah yang kedua yaitu menguraikan kalimat dengan kata-kata. Oke, sekarang Kanza, ini apa bacanya? Ini bunga. Paki? Ini rumah. Oke, sekarang kan ini kalimat, kita akan mengubahnya jadi per kata-kata. Jadi ini bunga kan satu kalimat. Jadi untuk kata pertamanya itu ini, untuk kata keduanya bunga. Kanza, selanjutnya Kanza, lihat. Kalau ini kan ini rumah, ini kan satu kalimat. Kalau kita merubahnya menjadi kata-kata, kata pertamanya ini, kata keduanya rumah. Nah, langkah yang ketiga yaitu menguraikan kata-kata menjadi suku kata. Nah, selanjutnya di sini ada bacaannya di sini mana, ya kan? Nah, coba ini dirangkaikan menjadi suku kata. Tulis di sini berarti, Kaki. Suku katanya berarti ma kan? Berarti tulis di sini m dan m a gitu. M A Ama. Nah, N, satu lagi N di sini. Enggak, jadi bisa. N di sini, N di sini, N A. Nah, jadi inilah suku katanya ma dan na. Nah, langkah yang keempat yaitu menguraikan suku kata menjadi huruf demi huruf. Oke, di sini ada kalimat ini bunga ya. Di sini kita akan kita akan menuliskan satu-satu huruf dari satu kalimat ini, oke? Ada huruf apa aja di sini, Paki? I, lalu N, lalu I, lalu huruf apa lagi? B, U, N, G, A. A. Jadi kalau misalnya ini rumah, huruf apa aja? I, N, N, U, N, A, H. Oke. Nah, selanjutnya metode yang keenam yaitu metode SAS atau struktural, analitik, dan sintaktik. Nah, metode ini merupakan metode pembelajaran yang digunakan untuk mengupas atau merangkai kata. Nah, adapun cara untuk menggunakan metode SAS ini yaitu yang pertama dengan cara melihat struktur yang penuh. Nah, lalu yang kedua kita dapat menganalisis dan mengetahui mengenai satu persatu unsur dari bacaan dalam sebuah kalimat.